tes. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya di hari yang berbahagia ini, di hari Jumat. Saya senang sekali bersama rekan-rekan sejawat saya yang super hebat semua ini. Dr. Richard Lee, siapa yang nggak tahu beliau? Dr. Ekles juga siapa yang nggak tahu dengan beliau? Dengan kerajaan bisnis mereka yang sudah kalian tidak ragukan lagi ya, mereka ini mempunyai bisnis skincare yang sangat besar sekali, dengan bisnis klinik kecantikan mereka yang sudah tersebar, sudah banyak sekali se-Indonesia, dengan track record mereka yang sangat baik sekali, dan dengan semua apa yang mereka lakukan, edukasinya yang sangat konsisten di dunia skincare ini. Maka dari itu kami bertiga terketuk hati kami untuk membirukan lagi nih dunia skincare dengan adanya kolaborasi antara kami bertiga ini untuk membuat sesuatu produk yang akan mensehatkan kembali dunia skincare ini. Dengan isu yang banyak terjadi ya sekarang, overclaim dan lain-lain, itu membuat kami juga sangat miris sekali. Kami sebagai tenaga medis yang mengerti dunia ini, kami menganggap sekarang, kami tidak menyalahkan owner-owner yang sekarang terjadi ya kayak gitu. Mereka berhak mempunyai usaha, tapi alangkah lebih baiknya ini membuat masyarakat dan para pelaku-pelaku bisnis skincare harus lebih aware lagi tentang keilmuan di dunia skincare ini. Maka dari itu, secara resmi saya, Dr. Oki Pratama, Dr. Richard Lee, dan Dr. Ekles hari ini resmi melakukan kolaborasi untuk di dunia skincare di Indonesia ini. Tepuk tangan dulu. Mungkin ada tambahan lagi, Dr. Richard Lee? Ya, selamat siang semua ya. Aku senang ya. Kenapa? Karena beberapa tahun ini saya memang fokus di dunia edukasi, review skincare abal-abal, kasih edukasi bagaimana berubahnya. Dulu pakai merkuri dan pakai hidroquinone, sekarang sudah cukup lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dulu banyak berjuang sendiri dan saya senang banget karena sejauh-sejauh saya, Dr. Oki dan Dr. Ekles hari ini bantuin dan full support. Bahkan kontennya jadi lebih meledak, jadi lebih oke banget ya. Aku senang, aku bangga. Kemarin juga dipanggil BPOM, dalam arti yang positif ya, dipanggil BPOM untuk koordinasi, untuk bekerja sama dengan BPOM juga, diajak bergandengan tangan oleh BPOM. Aku senang banget ternyata kerja ramai-ramai itu jauh lebih efektif daripada kerja sendirian. Dan aku melihat ini suatu potensi yang luar biasa. Suatu potensi yang luar biasa di mana semua ahli-ahli berkumpul. Tahu nggak kalian, apa yang paling sulit? Itu bukan bongkar, bukan kasih edukasi, tapi juga bisa kasih contoh. Kenapa sih banyak banget yang pakai skincare abal-abal? Kenapa banyak banget yang overclaim? Karena laku, karena laris. Enak banget lah jualannya pakai hidroquinone, pakai merkuri, atau jualannya pakai mulut doang, pakai ludah doang, bisa laris manis. Enak banget kayak gitu punya. Dan akhirnya banyak banget yang contoh. Nah, di sini yang kita pengen kasih contoh adalah kita bukan cuma kasih kolaborasi tentang edukasi, karena itu kita sudah lakukan masing-masing. Tapi yang paling penting juga kita pengen kasih contoh nih, real nyata nih. Kita pengen, sudah di tempatku sudah, di tempat Dr. Oki sudah, Dr. Ekles sudah, kita bikin satu lagi, suatu contoh, suatu ikatan persaudaraan kita, dan suatu contoh untuk masyarakat. Ini adalah simbol di mana kita akan kolaborasi ke depan, simbol edukasi ke depan, dan kasih contoh ke orang banyak. Ternyata kita nggak perlu abal-abal kok, dan nggak perlu overclaim kok untuk jadi besar dan untuk jadi sukses. Benar. Saya pikir itu jadi note yang luar biasa. Dan terakhir saya juga senang ya, terutama saya kan dengan Dr. Oki mungkin dulu banyak yang tahu bahwa saya berseteru, berselisih paham ya. Ya terbuka di podcast, saya juga apa adanya. Ya saya review beliau apa adanya, setulus hati saya. Dulu kami pernah pengen punya kerjasama bareng. Benar sekali. Ternyata dipisahkan, sempat mau kerjasama bareng dan pada waktu itu happy banget. PT-nya malah sudah jadi. Benar sekali. Mereknya sebenarnya sudah jadi juga, tapi dipisahkan oleh keadaan sehingga akhirnya kita nggak jadi kerjasama. Tapi momen yang baik ini, saya pikir ini salah satu momen yang spesial untuk kita berdua. Dan kita juga pengen lebih besar, kita gandeng lagi Dr. Ekles lagi. Nggak cukup kita berdua, gandeng lagi lebih besar lagi supaya
supaya lebih besar dan lebih baik lagi Benar. tujuannya. Jadi aku senang banget di sini bisa jadi bagian dari dua dokter yang luar biasa. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa membirukan dunia skincare dan bisa kita kasih contoh sih. Benar, jadi pelopor. Jadi pelopor. Terima kasih dokter Eko, silakan. Oke, tes. Kedengaran ya. Selamat siang semua. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Ya, benar banget menyambut dari kedua teman sejawat saya, Dr. Richard Lee sama Dr. Oki. Pada dasarnya memang mungkin kita berkolaborasi ini pada saya juga waktu kemarin ditawarin menyambut baik karena saya pribadi sangat terbuka kolaborasi walaupun di tengah kita mempunyai bisnis masing-masing. Dua teman saya ini adalah pebisnis hebat. Kita sudah mempunyai klinik kerajaan skincare masing-masing, tapi ternyata kita sangat open untuk kolaborasi dengan tujuan ingin menyehatkan bisnis skincare overall untuk menyehatkan kulit-kulit masyarakat Indonesia. Karena kita semua bertiga ini adalah dokter, tenaga medis yang concern di situ. Tepuk tangan dulu dong. Jadi waktu itu akhirnya saya sangat menyambut baik dengan kolaborasi ini seperti yang dikatakan oleh Dr. Oki dan Dr. Richard. Mungkin juga dari kita bertiga mempunyai latar belakang yang sama ya. Jadi pertama adalah seorang dokter yang terbeban dengan industri bisnis skincare. Kedua, kita ternyata sama-sama perantauan ya. Iya, sama-sama perantauan. Saya orang Manado. Orang Jambi. Orang mana? Palembang. Jambi, Palembang. Jakarta datang kapan ya? Saya 2019. Kurang lebih sama pas pandemi kurang lebih. Benar. Aku tahun depan baru pindah ke Jakarta. Tapi sudah sering ke Jakarta. Tinggalnya di Jakarta. Jadi kita ternyata ya Indonesia ya, Bhinneka Tunggal Ika ya, dari Sabang sampai Merauke. Saya orang Manado dari Sulawesi, beliau berdua dari Sumatera. Dengan jiwa apa ya, petualang dengan jiwa ekspansi ingin memajukan, akhirnya kita datang di Jakarta dan jiwa kolaborasi yang tinggi untuk memajukan skincare. Jadi itu sebabnya mungkin saya juga menyambut baik karena kemarin memang mungkin saya tipe yang agak adem ayem. Kemarin ada podcast yang luar biasa, tapi walaupun dengan ada suara-suara seperti itu, saya juga terbeban bahwa ini merupakan tanggung jawab kita bersama, bukan cuma kita, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Gitu. Jadi bahwa skincare ini sudah menjadi satu lifestyle. Jadi satu lifestyle, kayak ada kebutuhan pokok di dalamnya, kayak kita makan dan minum, sekarang skincare sudah menjadi suatu lifestyle. Jadi pentingnya untuk mengedukasi yang baik dan untuk menciptakan skincare yang baik. Seperti kata teman-teman tadi, ingin membirukan skincare di Indonesia. Jadi pada dasarnya kolaborasi ini untuk bertujuan seperti itu. Dan mungkin kita juga untuk memulai open untuk kerjasama, misalnya kemarin mungkin secara tidak langsung kita dipanggil oleh BPOM, ya, BPOM masing-masing. Dr. Richard sudah pernah dipanggil, Dr. Oki, saya pribadi juga sudah pernah dipanggil oleh Ketua BPOM, menitip bagaimana mengedukasi skincare BPOM yang baik di Indonesia. Jadi tujuan kita sama-sama. Terima kasih. Jadi mungkin saya ada tambahan. Mungkin dulu kalau Dr. Richard berjuang sendiri dikatain orang, usahanya nggak laku, iri sama orang, karena dia berjuang sendiri. Nih sekarang kami rame-rame mau ngapain loh, kayak gitu. Usaha kami sebelum ini udah banyak, duit juga udah banyak. Nah itu. Orang nyari terkenal, udah terkenal. Sekarang udah nggak ada lagi alasan dia nggak sendiri. Di belakang dia sudah banyak dan sekarang rame-rame kami akan memberantas mafia skincare di Indonesia ini. Tepuk tangan. Aku senang ya, nanti ada, karena habis konferensi pers ini, nanti biasanya di ujung sebelah sana, ada bahasanya itu sebentar lagi tuh. Oh, rupanya tujuannya mau bisnis katanya. Aku kasih tahu kalian, kita bertiga sudah kaya kok, tenang. Klinik kita udah di mana-mana, produkku dari mana kan? Kalian bisa lihat di media sosial ya. Kita bertiga sudah berkecukupan kok, tiga-tiganya. Nggak ada orang susah di tiga-tiga ini ya. Nggak ada orang susah. Cuma kita mau komit nih, kita lihat langkah pertama kita sudah luar biasa. Dan kita mau langkah kita ini kita mau teruskan. Makanya kita buat suatu jalinan, buat suatu ikatan yang sama-sama, kita lahirkan suatu produk, kita buat kolaborasi bareng supaya kita bisa jalan bareng. Dan ke depan mungkin kita juga akan gandeng lebih banyak lagi. Ya, benar Tidak sekali. menutup kemungkinan. Iya. Oke, Q&A. Baik, terima kasih Dr. Richard, Dr. Oki dan juga Dr. Eko
Mas sudah menyampaikan tadi beberapa isu dan juga penyampaian mengenai visinya masing-masing ke depannya seperti apa. Dan tentunya kita akan langsung masuk ke agenda yang utama, itu agenda TNI. Namun sebelumnya, Richard, Oki dan juga Mas mohon izin sebagai bentuk tanda komitmen kolaborasi yang bertujuan tadi disampaikan oleh Oki dan juga bahwa kita ingin bersama-sama membirukan kembali industri skincare Indonesia, dan sebagai bukti komitmen kolaborasi tersebut kami mohon izin dokter untuk melakukan penandatanganan secara simbolis untuk menunjukkan bahwa komitmen ini akan terlaksana. Matiin ganti lagi lebih jual ada sanksi kamu oh di ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan Dr. Baiklas. Oke. Kemudian Dr. Richard. Mudah-mudahan jadi berkat untuk semua masyarakat dan wanita Indonesia. Amin, Ya, amin. amin. Terima kasih Kita pegang bareng, boleh geser ini ujian. Siap. Diperlihatkan dulu ke teman-teman media. Agak berdiri terlalu refleksi ini refleksi agak Siap? Untuk mundur, kursi, aman. Tengah-tengah. Oke. Sebelah kiri juga belum kayaknya. Sebelah sini banyak media. Program Komitmen kolaborasi yang akan dilakukan oleh ketiga dokter ternama di Indonesia yang tentu sudah tidak asing lagi untuk kita semua. Oke, udah? Oke. Sudah cukup? Oke. Udah? yang disinggung sama dokter Oki tadi mengenai mafia skincare nih, ini kan lagi ramai banget ya dok. Ya. Di media sosial lagi banyak banget yang ingin tahu update-nya dokter Oki terus nih, yang suka apa namanya update di TikTok-nya ya, di media sosialnya gitu. Dari tiga dokter yang ganteng ini gimana nih nanti caranya untuk mengedukasi agar para reseller akhirnya membuka mata untuk lebih berhati-hati, mungkin lebih stop untuk yang menggunakan skincare atau brand yang tidak sesuai dengan prosedurnya. Apa yang jawab? Ya. Wah, aku sudah bertahun-tahun edukasi itu ya. Kalau bisa aku berantas sendirian, pasti udah selesai ya. Tapi nggak bisa ya. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Aku bilang. Karena demand-nya besar. Banyak yang mau. Walaupun itu abal-abal pun, masyarakat kita masih tetap ada yang mau. Itu bodohnya masyarakat kita. Mas kurang pintarnya masyarakat kita, makanya aku bilang. Yang kedua, regulasi kita masih belum baik ya. Pemantauannya masih belum baik. Jadi kita ini kan cuma dokter. Kita ini bukan BPOM, kita ini bukan polisi. Kita nggak bisa nangkepin, kita juga nggak bisa ngeluarin izin, cabut izinnya juga nggak bisa. Yang kita bisa lakukan cuma kasih edukasi. Yang selama ini aku lakukan cuma kasih edukasi. Jadi ya sekarang corongnya jadi lebih besar, kita pengen kasih tahu masyarakat, kalian jangan pakai. Kalau kalian pakai, efeknya akan seperti ini. Harapan kita demand-nya turun. Dengan kita juga bersuara, yang kita harapkan juga pemerintah di sini kita ngomong BPOM juga jadi lebih aware, sehingga bisa memberikan hukuman dan lain sebagainya. Dan kita juga berharap ya polisi juga bisa turun tangan. Ya karena kalau kita nggak bisa datang ke reseller suruh dia jangan jualan, ya demand-nya besar. Tutup sebelah sini, buka sebelah sana, sama aja. Jadi ya kita melakukan porsi kita aja, edukasi, dan juga sebagai mungkin salah satu key opinion leader ya kita bisa kasih edukasi bukan cuma ke masyarakat, juga bisa kasih informasi juga ke instansi pemerintah. Ya, setuju banget dengan Dr. Richard. Memang kita sesuai dengan kapabilitas kita. Kita bukan polisi, benar, kita bukan penegak hukum, bukan kita yang berhak untuk mengkat ataupun menjudge gitu. Tapi kita ada sesuai kapabilitas kita adalah dokter, tenaga medis, dan mungkin ada orang kenal gitu. Jadi kita mungkin ada pelaku masing-masing. Jadi tujuan kita bagaimana kita mengedukasi atau menginformasikan mana yang benar dan mana mungkin yang salah. Kita tidak menyalahkan siapapun di sini,
menyalahkan pengusaha skincare, menyalahkan customer ataupun siapapun di sini, tapi pun kita di sini menghimbau bahwa sebagai pelaku di industri bisnis skincare, apalagi sebagai pabrikan ataupun sebagai pengusaha skincare yang untuk aware dengan apa yang dia jual, gitu. Nah, yang dia jual yang setidaknya aman untuk masyarakat Indonesia. Gitu. Kalau dari saya sudah lelah 2 tahun ini menjadi safety mode saja, hanya menjadi penonton saja, lelah juga. Saya terbebani sebagai seorang dokter yang harus mempunyai sebagai preventor, sebagai edukator, dan juga untuk harus memberantas ini semuanya. Jadi kalau kalian lihat konten-konten yang sudah saya ungkap itu bukan hanya baru sehari 2 hari saya siapkan. Bahkan ada hasil lab yang sudah saya siapkan dari bulan Maret, ada yang dari bulan Mei. Jadi saya sudah menyiapkan lebih kurang 2 tahun ini, sehingga sesuai yang di YouTube kemarin, dia mau berkelit A, saya sudah tahu nanti jawabannya apa. Dia mau berkelit B, saya sudah tahu jawabannya apa. Kalau saya keluarin hasil lab nanti dia berkelit, itu bukan barangku, udah diganti-ganti. Saya buat video unboxingnya. Dianya nanti itu bukan barang saya, hasil labnya. Saya disuruh orang labnya datang ke rumah saya. Saya rekam CCTV rumah saya, jadi tidak ada hasil dimanipulasi. Saking saya tahu mafianya akan berbicara seperti apa. Karena saya tahu juga, karena saya dulu itu pernah kenal dekat sama dia. Dan dia pikir karena saya kenal dekat dengan dia, saya akan selalu diam. Dan karena kenal dekat juga sama beliau, dia pikir dia ini akan selalu diam. Padahal dia diam karena menghargai saya. Karena saya dulu bilang, nggak usah. Karena sekarang saya mau membongkar, akhirnya terbongkarlah ini semua. Kalau ini terbongkar, mafia skincare nomor 1 ini setidaknya mungkin 80% dunia skincare akan menjadi baik lagi. Ya. Dok, melihat dari postingan dokter Oki sendiri kan mungkin bisa dikatakan cukup kontroversial ya dok. Maksudnya membongkar gitu ya dok. Ya. Sebelumnya itu mungkin sudah melakukan tabayun dengan oknum diduga ibu sendiri atau mungkin sudah melakukan komunikasi belum sih dok terkait hal ini gitu. Terima Sudah kasih. dong, pastinya. Saya itu selama ini selama 2 tahun ini saya nggak menyebut nama di sini bagi yang merasa saja, tapi dia selalu memframing saya ke orang lain untuk menjelek-jelekan saya supaya orang lain itu tidak percaya apa yang saya omongin, walaupun saya tidak pernah ngomongin dia sekalipun. Saya berani duduk, yuk si ibu duduk bareng sama kami bertiga nih, coba jelasin versi ibu, klarifikasi dong. Sebagai masyarakat Indonesia berhak punya hak suara untuk menjawab, benar? Datang ke podcast Dr. Richard, kami bertiga tunggu. Itu saja, karena kami sudah menunggu jawab sebagai masyarakat Indonesia punya hak suara. Berarti benar ya? Benar dong. Kalau nggak jawab nih, udah dibilang Dr. Richard, kalau dia nggak berani jawab berarti benar dong. Kalau benar, kalau merasa benar, datang ke podcast Dr. Richard, kami bertiga tunggu. Berarti selama ini belum ada jawaban dari mereka ya dok ya? Tidak ada. Karena dia mau jawab A, saya sudah siap jawabannya B. Dia mau jawab C, saya sudah siap jawaban D by bukti. Itu aja. Ditunggu ibu yang tercinta. Dok, ini ada pertanyaan buat dokter Oki. Iya dong. Dari ini kan saya udah nyimak ya. Nah, mafia perluasan ini, pure memang dokter ingin mengedukasi atau mungkin ingin menyerang personal, kan ada yang seperti itu ya. Ada 2 lagi. Nah, terkait hal ini, apakah dokter akan bersikap tegas pada semua oknum yang diduga mafia skincare? Dan yang terakhir ini kan di dalam podcast itu kan Dr. Oki menyebutkan kalau yang itu tuh itu kan katanya punya orang dalam dan bisa merubah regulasi BPOM. Apa ada bukti? Saya tidak bilang mengubah regulasi BPOM. Saya bilang diduga mengubah regulasi. Ya, menyebut instansi BPOM sebagai badan yang bisa dirubah regulasi dengan 1 orang. Apakah itu bisa dipertanggungjawabkan? Oke. Untuk pertama pertanyaannya tadi, apakah mau menyerang personal atau mau mengedukasi? Kalau menyerang personal, harusnya yang saya bahas tentang kepribadiannya.
saya bahas tentang apanya. Saya ngomongin di sini tentang apa yang dia lakukan, tidak hanya brand dia, tapi ke owner-owner yang lain yang menjadi korban juga, termasuk saya di sini. Dan juga harusnya ini pemerintah harus sudah mulai bertindak. Ini yang ditanyakan oleh Dr. Richard, Dr. Eklas juga, BPOM kemana nih? Kayak gitu, kok tidak ada tindakan? Kalaupun ada tindakan harusnya sudah mulai sounding dong, supaya tingkat kepercayaan masyarakat semakin kembali lagi. Jangan sampai topengnya itu jadinya kayak ngerasain BPOM ini punya topeng seperti itu. Jadi harus mereka kalau mau mengembalikan citra lagi BPOM-nya, tunjukkan apa. Kalau seandainya memang dia salah, katakan salah. Kalau dia benar, katakan benar, nggak ada masalah. Oh, rupanya si ibu benar, nggak ada masalah kayak gitu. BPOM-nya harus buat klarifikasi juga apa yang sudah mereka lakukan. Berikutnya lagi, untuk tentang regulasi, kalian bisa tonton di YouTube itu. Saya tidak bilang mengubah regulasi BPOM, saya bilang diduga mengubah regulasi. Regulasi di situ besar pandangannya, besar artinya, walaupun saya tahu sekali apa yang dia ubah. Itu biarlah nanti di levelnya memang penyidik ataupun yang lain-lain yang akan membahas seperti itu. Tapi ingat, siapapun yang mau melaporkan ibu itu, saya siap menjadi saksi. Terima kasih. Dok, izin kepada Dr. Oki. Ya. Mungkin kan kemarin di media sosial juga ramai nih, ada salah satu postingan yang dimana ada klaim dari Dr. Oki sendiri Ya. yang diduplikat gitu ya, Dok. Ya. Nah, mungkin dirimu melihatnya seperti apa sih, Dok? Sudah terjawab kan, berarti na'udzubillahi min dzalik. Bapak peribang jawabannya. Itu yang membedakan kalian yang jawab. Tapi pada dasarnya gini, tujuan kita juga untuk kolaborasi ini untuk general, ya, bukan juga menyerang salah satu pihak, kedua pihak atau ketiga pihak. Memang ada latar belakang dari pengalaman Dr. Oki tadi dan melalui podcast Dr. Oki dan Dr. Richard kemarin. Tapi ini juga di samping untuk memang mungkin karena pengalaman itu dan akhirnya terkuak, mungkin ada sebagian besar mungkin ada latar belakang, ada diduga sampai gitu. Tapi ini pun kita kolaborasi ini untuk general juga menginformasikan untuk masyarakat di luar sana ataupun pelaku bisnis baik dari pabrik ataupun owner skincare bahwa mana yang benar, mana yang salah. Gitu sih. Gitu. Dilanjutkan Ya. dengan rekan-rekan media yang masih punya pertanyaan barangkali ada. Dok, terkait tadi dokter juga statement ingin membongkar mafia skincare ini. Mafia skincare itu hanya satu orang atau memang ada banyak sih? Terus yang kedua, dokter di postingan juga sempat woro-woro terkait dengan ingin membongkar si mafia tersebut. Nah, dokter berarti kan udah punya bukti kan, Dok? Nantinya semisalkan itu mungkin siap juga nggak sih, Dok, produk-produknya dokter ini bakal dibuktikan juga bersih gitu, tidak seperti itu gitu. Terus selanjutnya untuk mafia ini nantinya dokter bakal ngambil langkah hukum atau seperti apa sih, tindakan apa untuk? Oke, nanti bisa ditambahin juga sama Dr. Eka sama Dr. Charlie. Yang pastinya, yang saya bongkar tidak hanya satu orang saja. Kalian sudah bisa melihat banyak sekali skincare yang sudah saya berikan clue-cluenya. Bahkan masih ada puluhan lagi yang belum saya ungkap. Dan tadi saya sudah tunjukkan ke Dr. Richardly, sampai Dr. Richardly bilang, mandiri ya Koki, belinya sendiri. Iya, saya nggak tahu, supaya saya bisa tahu ini memang saya yang beli, saya yang nge-lab kayak gitu. Jadi saya bisa pertanggungjawabkan apa yang saya cek kayak gitu. Jadi kalau pertanyaan tadi, tidak hanya satu orang, semua, supaya tadi fisiknya mengembalikan kolamnya skincare ini menjadi biru lagi. Karena kalau seandainya semuanya menjadi sesuai aturannya, jadi enak nih kita di dunia skincare ini, masyarakat pun juga nggak dibohong-bohongi. Keduanya tadi, siap nggak untuk diganggu juga? Kalau kita di posisi benar, tidak ada rasa takut. Itu saja. Karena itulah saya harus menyiapkan semua ini. Saya merasa, oh saya regulasi sudah saya benarin. Dengan waktu itu Dr. Richard kan membuat konten-konten tentang saya. Saya menganggap Dr. Richard sebagai auditor eksternalnya saya. Saya tidak pernah, kalian lihat semua konten-konten saya ataupun saya tidak pernah mau menyerang beliau.
tidak pernah juga menyuruh misalnya mitra-mitra saya menyerang beliau, karena saya anggap dia melakukan itu sebagai teguran ke saya untuk memperbaiki. Setelah semuanya saya rasa saya sudah tidak ada celah untuk diserang ataupun apa, oke, saya berani itu. Dan berikutnya lagi, siap nggak dokter kalau seandainya dilaporkan? Ingat, saya juga di jalan kebenaran, saya punya uang untuk membayar lawyer juga, saya juga punya Tuhan yang akan selalu melindungi saya. Pertanyaan terakhirnya dari dia. Apa tuh? Mau kita laporin nggak? Ingat apapun yang akan saya lakukan itu tergantung komando pokok saya. Itu aja. Tapi kita tadi sudah ngobrol tadi pagi. Kita berniat untuk melaporkan beliau nanti. Ya, Oke. udah dikasih ya clue-nya ya. Dokter Ikhlas di antara Rocky dan Richard kan dokter Ikhlas yang belum diserang lah, bisa bilang belum diserang. Terus sepengetahuan